Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Banyak hal yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu mulia Allah berikan kepada kita. Kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Jadi kebaikan ini Allah yang mau. Kebaikan ini Allah yang memberikan. Kebaikan ini Allah yang taker buat dia. Dengan jalan apa? Kata Nabi, yufaqihu fiddin. Allah akan membuat dia paham dengan ilmu agama. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini bisyarah buat kita, kabar gembira buat kita yang ngegedein hati banget. Kenapa? Sebab duduknya kita di majelis pada pagi hari ini mudah-mudahan tanda bahwasanya Allah lagi memberikan kebaikan buat kita. Ini mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang dilamar sama Allah. Hamba-hamba yang memang dipengenin sama Allah untuk mendapatkan kebaikan. Maka duduknya kita di majelis ilmu nih jangan dianggap sepele. Ya, duduknya kita di majelis ilmu nih tandanya memang Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan. Dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan atau ketika mencintai hambanya, Allah akan bikin dia tuh kepake. Allah akan bikin dia tuh sibuk dengan kebaikan. Jadi ibu, kalau misalkan kerasa pekerjaan rumah gak kelar-kelar, belum ngaji yang tiap hari, ya jadi pekerjaannya ada domestik, ada internasional, keren banget. Domestik yang di rumah, internasional yang luar nih, kayak dari majlis ke majlis nih internasional, ya. Maka kita berbahagia. Tandanya Allah lagi cinta sama kita sebab sibukkan kita dengan perkara-perkara baik. Alhamdulillah. Hari ini katanya istimewa, spesial. Tapi nggak tahu pakai telur apa kagak. Karena sebagai bentuk tasyakur dari saudara kita, ya, yang bersyukur atas kelulusan anaknya, spesialis patologi klinik. Subhanallah. Ya Bu ya. Walid biasa mimpin majelis khotmul Quran, emang kagak ada gantinya dah. Paling sedap dipimpin majelis khotmul Quran tuh sama Walid kita. Ya Bu ya. Mudah-mudahan tetap jadi sebab turunnya rahmat dan berkahnya Allah untuk kita hari ini. Kalau ngomongin tausiah, nggak ada yang lebih indah daripada ungkapan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kami memberikan nasihat kepada semuanya, umumnya dan khususnya kepada diri kami sendiri tentang perkara takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih di dalam Al-Quran tuh banyak banget perintah takwa? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Kemudian gambaran-gambaran tentang orang-orang yang bertakwa. Kenapa begitu? Karena kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, takwa itu perintah yang Allah berikan yang mencakup semua kebaikan dunia akhirat kita tuh ada di takwa. Kebaikan maslahat dunia akhirat itu ada dalam perkara takwa. Dalam Al-Quran Allah firmankan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita mau cari ilmu, mau dapat ilmu, sedangkan ilmu itu miliknya Allah. Kalau kita mau mendapatkan ilmu, kuncinya adalah takwa. Kita mau urusan kita gampang,
Kita mau hajat kita lulus. Takwa kuncinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan urusan-urusan dia tuh gampang. Rezeki lagi seret, pengen rezeki kita banyak, pengen rezeki kita melimpah, pengen nggak? Pengen. Boleh nggak kita mencari dunia? Boleh. Yang nggak boleh itu cinta dunia. Kita jadi muslim harus berdaya. Dengan harta kita ibadah. Boleh kita mencari dunia. Kalau orang mencari dunia, dia mencari dunia dengan ilmu, dia akan tempuh jalan-jalan kebaikan. Tapi kalau orang udah cinta dunia, dia mencari dunia sudah tidak memandang lagi mana halal, mana haram. Itu bedanya. Jadi kita mencari dunia nggak salah. Yang nggak boleh adalah mencintai dunia. Ya, mau punya rezeki, mau rezeki kita lapang, kuncinya takwa. Kenapa begitu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan beri baginya jalan keluar dan akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Pulang dari ibu kan enggak nyangka nih, datang ke sini niatnya khatmul Quran. Taunya kata Bu Nyai dapat jilbab. Nyangka enggak? Enggak. Tadinya ngeliatin jilbab pink cakep banget ya. Habis ini tanya belinya di mana? Taunya kata Bu Nyai dapat. Ya. Nah, itulah ketika Allah memberikan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Itu gara-gara apa? Sebab dari apa? Takwa. Kita ntar bakal pulang ke kampung akhirat. Kampung akhirat cuma ada 2 tujuan, surga atau neraka. Semuanya pengen pulang ke surga. Kuncinya satu, takwa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya dia mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, itulah manfaat-manfaat daripada takwa. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita belajar. Di awal tahun ini kita harus punya resolusi. Kalau orang ketika tahun Masehi berganti itu mereka berlomba-lomba bikin resolusi. Tujuan hidup saya nih setahun ke depan nih apa? Tuh tahun Masehi. Tapi ketika berganti tahun Hijriyah tuh kayak gak ada rasanya gitu. Orang tuh ngitung pergantian tahun cuma pergantian tahun Masehi. Ketika tahun Hijriah harusnya kita menjadi hamba yang mukmin. Ya Allah, di sisa umur saya nih harus bagaimana? Saya harus jadi seperti apa? Ambil kita firman Allah dalam Al-Quran. Fi awakhiri suratil Hasyr. Di akhir-akhir surah Al-Hasyr. Ini ayatnya udah sering-sering kita baca. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, yang enggak beriman kagak diajak. Ittaqullah. Allah suruh kita takwa. Teorinya gampang, nyebutnya gampang, tapi kadang-kadang enggak paham. Definisi takwa, ada ulama yang mendefinisikan takwa itu indah banget. Kita bertakwa kepada Allah yang pertama ayyuta'a wa la yu'sa. Hendaknya Allah tuh kita taatin, enggak kita maksiatin. Perintah-perintahnya kita kerjakan, larangan-larangannya kita hindari, kita jauhkan. Itu yang pertama. Ayyuta'a wa la yu'sa. Yang kedua, takwa itu ketika kita bertakwa kepada Allah, ayyudhkara wa la yunsa. Hendaknya Allah tuh senantiasa kita ingat dan tidak kita lupakan. Ya Allah. Ini definisi yang kedua.
Kalau urusan dunia kita banyak mikir, ingat Allah kita banyak zikir. Sekarang banyakan mikir apa zikir? Definisi yang kedua, ayyudhkara wa la yunsa. Hendaknya Allah banyak-banyak diingat dan tidak dilupakan. Dan yang ketiga, ayyushkara wa la yukfar. Hendaknya Allah itu banyak mendapatkan syukur dari kita, bukan malah kufur. Jadi orang yang bertakwa itu taat, orang yang bertakwa itu ingat, orang yang bertakwa itu syukur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tuh. Kata Allah, kita disuruh bertakwa. Mudah-mudahan tahun baru nih jadi pribadi yang semakin takwa, semakin taat, semakin ingat, semakin syukur. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri ngaca, setiap diri menghitung, setiap diri menimbang tentang apa yang akan dia bawa di hari esok. Kata ghad kalau dalam bahasa Arab tuh besok, tapi dalam ayat ini besok itu adalah yang dimaksud hari kematian. Kan kata bapak kita ini dibuntutin. Sama siapa kita dibuntutin? Sama malaikat. Malaikat siapa? Malaikat maut. Terus kita jalan, depan kita ada apa? Ada kuburan. Tandanya kita pasti mati. Maka hendaklah masing-masing dari kita kalau ngaca jangan cuma lihat jilbabnya miring apa kagak. Jangan cuma lihat lipstiknya rate apa kagak. Tapi yang dilihat saya punya bekal apa untuk nanti saya mati. Orang kalau mau pergi ke Jawa, dia mampir ke rest area. Di rest area pasti mampirnya cuma bentaran. Orang tuh di rest area gak bakalan lama-lama. Ada orang ngabisin duit di rest area, ada orang bangun rumah di rest area. Ntar nyampe kampung duitnya habis, nyampe kampung gak punya apa-apa. Itu layaknya orang yang cinta dunia tuh gitu. Dunia cuma bentar kayak rest area, tapi dia habisin semuanya buat dunia. Entar dia sampai ke tujuan kampung akhirat, dia jadi orang yang bangkrut, gak punya apa-apa, saldonya habis. Maka kita ambil kalam hikmah hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ya Allah, hisab diri kita, hitung-hitung diri kita. Perhitungan sama orang jangan, tapi perhitungan sama diri sendiri harus. Apa yang kita hitung? Amal. Apa yang kita hitung? Dosa. Sebelum nanti kita menghadapi hari perhitungan yang mulut kita udah dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut-mulut sudah tidak bisa dikunci, sudah tidak bisa berbicara karena dikunci, tangan mereka bersaksi tentang apa yang mereka kerjakan, kaki mereka bersaksi tentang apa yang mereka kerjakan. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang-timbang amal kita punya sebelum nanti amalan kita ditimbang di hari mizan. Nih, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pentingnya kita hidup muhasabah. Sampai ada sahabat Nabi Muhammad SAW tuh kalau dari Jumat ketemu Jumat kerjaannya nyatetin dosa. Lah kita Jumat ketemu Jumat yang dihitung duit aja. Ini sahabat Nabi dari Jumat ketemu Jumat yang dicatetin dosa. Ada juga yang kalau habis bikin dosa dia tancapkan satu paku di dinding. Kalau mau tidur malam dia hitung berapa paku yang menancap pada hari ini.
berapa dosa yang saya perbuat di hari ini ya Allah. Makanya kan dikatakan ya kalau dosa berbau kagak ada orang yang mau duduk sama kita. Betul gak sih? Betul. Orang buang angin aja kita gak nyaman. Siapa sih nih? Gimana kalau dosa ada baunya? Ya Allah. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pentingnya kita muhasabah. Dalam hal perkara muhasabah ini ada 3. Ya. Yang pertama, muhasabatul fardhah. Kita hitung-hitung amalan-amalan wajib yang kita punya. Amalan-amalan wajib yang pernah kita tinggalkan. Amalan-amalan wajib yang kita kerjakan tapi masih harus kita perbaiki. Itu kita muhasabah. Ya Allah, apa dulu kita pernah ninggalin sholat ya? Ya Allah, apa ada utang puasa yang masih ketinggalan ya? Ya Allah, apa ada zakat harta kita yang belum keluar ya? Ya Allah, jadi istri, adakah kewajiban-kewajiban yang belum kita kerjakan? Ya Allah, jadi ibu atas anak-anak saya, apakah ada kewajiban-kewajiban yang masih saya lalaikan? Tuh, kita hisab diri kita atas perkara-perkara wajib. Untuk yang kita tinggalkan, selagi masih bisa diqadha, bayar. Untuk yang masih bisa kita perbaiki, selama masih ada kesempatan, amalan kita upgrade. Sholat kita, ya kalau masih belum baik, mumpung ada kesempatan sholat fardu kita perbaiki. Insya Allah. Muhasabatul fardhah, muhasabatul faraid. Alhamdulillah. Yang kedua, muhasabatul manahi. Kita hisab diri kita. Kita ngaca. Kita hitung-hitung. Berapa dari larangan-larangan Allah yang pernah kita kerjakan. Ya Allah, banyak banget ya. Dosa kita ada gak sih? Dosa kita ada gak? Banyakan dosanya apa duitnya? Dosanya banyak apa banyak banget? Kira-kira pantas gak kalau ngitung-ngitung dosa nih, kira-kira kita ahli surga apa ahli? Jangan, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi perlu kita ngitung. Gak perlu ngitung depan orang. Nih saya nih pernah begini, saya pernah begitu, enggak. Kenapa? Allah gak suka orang yang mengumbar-ngumbar dosa. Ya kan? Yang harus kita hitung adalah, ya Allah, berapa dari larangan Allah yang pernah saya kerjakan. Allah ngelarang begini, tapi saya kerjain. Allah ngelarang begini, saya kerjain juga. Allah nyuruh jangan begini, saya begitu. Ya, setelah muhasabatul manahi, maka kita obatin dengan apa? Istighfar dan taubat. Ya Allah. Jadi orang mukmin enak banget ya. Ada pemutihannya. Dengan cara apa? Istighfar. Ya Allah. Ya. Yang ketiga, muhasabatul ghaflah. Kita hitung berapa banyak kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas shalah. Baru juga azan. Ntar dulu dah. Ramadan selesai, disuruh qadha puasa. Ntar dulu dah. Banyakan entarnya. Maka dengan cara apa kita obatin lalainya kita? Dengan banyak zikrullah, banyak zikir. Ibu, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau kita mau tahu seberapa banyak kita disebut-sebut sama Allah, ngukur seberapa banyak kita nyebut Allah.
Kalau kita mau tahu seberapa ingat Allah sama kita, ngukur diri kita. Seberapa ingat kita sama Allah. Kalau mau tahu gimana Allah muji-muji kita, seberapa banyak kita muji-muji Allah. Itu kan janji Allah dalam Al-Quran. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku, maka aku akan ingat sama kamu. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya Allah. Ya. Mudah-mudahan nih jadi momen kita nih. Ya. Kita muhasabah setiap malam sebelum tidur. Kita hitung berapa perintah Allah untuk hal-hal fardun yang masih kurang nih apa. Larangan yang masih saya kerjain nih apa. Lalainya saya di titik yang mana. Makanya dalam mahfudhot kan dikatakan, orang tuh kalau nggak tahu kadar dirinya, kelemahan dirinya, dia akan celaka. Halakamruun lam ya'rif qadrah. Celaka orang yang nggak ngerti akan dirinya sendiri. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat setelahnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah ingetin kita, wala takunu, janganlah kalian menjadi, wala takunu kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang mereka lupa sama Allah. Fa ansahum anfusahum, karena dia lupa sama Allah, maka dia lupa dengan dirinya sendiri. Dia lupa sama Allah. Akhirnya Allah sibukkan dia dengan perkara-perkara yang gak manfaat. Allah tidak izinkan dia berbekal untuk akhirat. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang fasik. Ayat terakhir, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Gak sama ahlu syurga dan ahlu neraka. Gak sama. Jalan hidupnya di dunia udah lain, keadaannya di akhirat apalagi. Ya. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang di surga itulah yang mereka masuk surga, mereka orang yang menang. Bu, sebagai penutup kita ambil sabda Nabi Muhammad SAW buat diri kita berbekal biar dapat ashabul jannah humul faizun, orang-orang yang menang, yang dia masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ayuhan nasa, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wasilul arham, sambung tali silaturrahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, salat malam dalam keadaan orang-orang pada tidur. Sebarkan salam. Kita ke majelis ketemu sama saudara-saudara kita di majelis, salam enggak? Allah. Silul arham, nyambung enggak tali silaturahim kita? At'imut ta'am, beri makan. Bu, kalau ada tamu dikasih kalau ada minimal apa? Air putih. Nih kita hari ini dikasih makan kita sama yang punya hajat, keluarga Bapak Dirham. Ya, dia memuliakan kita sebagai saudaranya dengan memberikan kita makan. Dan itu memang yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang begini, kalau ada orang yang ngasih kita makan, kita ngucapin apa ya? Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada manusia, kita bilang apa ya? Jazakumullahu khairan katsira, itu yang paling simple. Tapi Nabi ajarin kita doanya. Ya, mau kita baca doanya sama-sama? Mau kita baca doanya sama-sama? Yang mau catat dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Akala ta'amakumul abrar. Susah ya? Akala ta'amakumul abrar wa aftara indakumus shaim wa aftara indakumus shaim. Kalau misalkan banyak orangnya wa aftara indakumus shaimun, ya, wa sallat alaikumul malaikah. Saya ulangi sekali lagi. Akala ta'amakumul abrar wa aftara indakumus shaimun wa sallat alaikumul malaikah. Artinya makananmu dimakan oleh orang-orang baik. Wa aftara indakumus shaimun, menjadi buka puasanya orang-orang puasa. Itu paling bagus dibacanya buat orang yang ngasih kita iftar Ramadan, ya. Wa sallat alaikumul malaikah, dan dengannya mudah-mudahan malaikat bersolawat kepadamu, malaikat beristighfar untukmu, malaikat mendoakanmu. Oh, gede hati Bu saudara kita kalau kita doain begitu, ya. Akala ta'amakumul abrar wa aftara indakumus shaimun wa sallat alaikumul malaikah. Ya, sebarkan salam, sambung tali silaturahim, kasih makan orang, kemudian kita sholat malam. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan ada nasib kita di situ. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf itu datangnya dari diri saya sebagai manusia. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.